Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang berpartisipasi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video edukasi kali ini. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu demokrasi. Nah, jadi apa sih itu demokrasi? Jadi, demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang memberi ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan. Melalui demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat, pemilih pemimpin, serta ikut menentukan arah kebijakan negara. Namun, apakah demokrasi hanya sebatas itu? Apa sih pengertian dari demokrasi? Apa itu demokrasi dan pemilu? Semua pertanyaan itu akan kita bahas dalam video ini. Nah, oke. Di sini pengertian demokrasi. Apa sih pengertian dari demokrasi itu? Jadi, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Artinya, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun lewat wakil yang mereka pilih. Jadi, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat, di mana penguasa dipilih dan dapat diganti oleh rakyat. Demokrasi dan pemilu. Pemilu adalah wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi. Melalui pemilu, rakyat secara sah dan damai memilih wakil mereka di pemerintahan. Di Indonesia, pemilu menjadi mekanisme utama untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Lalu mengapa demokrasi penting? Yang pertama, menjamin hak-hak dasar warga negara, mendorong pemerintahan yang transparan, menghindari kekuasaan yang absolut, dan juga mendorong partisipasi dan tanggung jawab bersama. Jadi, demokrasi dan pemilu adalah pilar penting dalam kehidupan bernegara. Untuk menjaga kualitas demokrasi, dibutuhkan partisipasi aktif, kesadaran politik, dan juga sikap kritis dari seluruh masyarakat. Pemilu 2024 dilaksanakan serentak pada 14 Februari 2024 di seluruh Indonesia. Dalam satu hari, rakyat memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD, DPRD provinsi, dan juga DPRD kabupaten atau kota. Tentu saja ini adalah pemilu yang kompleks dan besar, melibatkan lebih dari 204 juta pemilih dan 823.000 tempat pemungutan suara. Pemilu 2024 tak luput dari berbagai isu penting dan kontroversial. Di antaranya, polarisasi politik, meningkatnya konflik antar pendukung. Lalu, ada hoaks dan disinformasi. Media sosial dimanfaatkan untuk menyebarkan berita palsu. Lalu ada politik uang, masih banyak praktik serangan fajar dan gratifikasi.
Yang keempat ada netralitas ASN dan aparat. Ada kecurigaan terhadap keberpihakan lembaga negara. Dan yang terakhir, minimnya literasi politik generasi Z. Banyak pemilih muda yang kurang paham politik. Kontroversi besar, yaitu nepotisme dan keputusan MK. Salah satu kontroversi besar dalam pemilu 2024 terjadi saat Mahkamah Konstitusi mengubah batas usia minimal calon wakil presiden. Sebelumnya, syarat usia minimal adalah 40 tahun. Namun, MK memutuskan bahwa calon di bawah usia 40 tahun tetap bisa maju asal pernah menjabat sebagai kepala daerah. Perubahan ini membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, untuk maju sebagai calon wakil presiden. Namun, publik mempertanyakan integritas keputusan ini karena ketua MK saat itu, Anwar Usman, adalah paman dari Gibran. Belakangan, Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik oleh Majelis Kehormatan MK dan dicopot dari jabatannya. Masalahnya, ada pelanggaran etik, keputusan MK tetap sah dan berlaku. Banyak pihak menilai hal ini sebagai bentuk nepotisme yang dapat merusak prinsip demokrasi dan keadilan hukum. Partai dan partisipasi publik. Total peserta pemilu 2024 terdiri dari 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal di Aceh. Ini mencerminkan keragaman suara dan pilihan politik masyarakat Indonesia. Dari sisi pemilih, data menunjukkan bahwa pemilih muda, yaitu usia 17-39 tahun, mencapai lebih dari 55% dari total pemilih. Ini artinya, anak muda punya kekuatan besar untuk menentukan arah masa depan bangsa. Komisi Pemilihan Umum menargetkan tingkat partisipasi pemilih minimal 77,5%. Menurut survei, hanya sekitar 2,6% masyarakat yang menyatakan tidak ingin memilih. Artinya, partisipasi aktif masyarakat dalam demokrasi masih tergolong tinggi. Pemilu 2024 adalah ujian besar bagi demokrasi Indonesia. Di satu sisi, kita menyaksikan antusiasme rakyat yang luar biasa, partisipasi publik yang tinggi, ruang diskusi yang hidup, serta harapan besar akan perubahan dan perbaikan. Namun, di sisi lain, kita juga dihadapkan pada realitas yang tidak bisa diabaikan, seperti praktik politik transaksional yang merusak nalar publik, campur tangan kekuasaan yang membayangi independensi negara, serta ancaman sistematik terhadap integritas institusi-institusi demokrasi. Nah, oleh karena itu, demokrasi tidak boleh direduksi sekedar menjadi peristiwa 5 tahun sekali. Demokrasi bukan hanya tentang mencoblos, melainkan tentang memastikan bahwa setiap tahap dari pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, hingga perhitungan suara berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Tugas kita bukan hanya memilih pemimpin, tetapi juga menjaga agar kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan. Kita harus menjadi benteng terakhir ketika lembaga formal gagal melindungi suara rakyat. Karena jika kita lengah, yang akan menang bukanlah suara rakyat, tetapi suara kekuasaan dari petinggi-petinggi negara. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus kritis, aktif, dan peduli pada demokrasi kita. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.